Membalas serangan di Kursk, Rusia seakan menggila dengan rentetan rudal balistik dan drone yang mengguncang ibu kota Ukraina dalam beberapa hari terakhir. Serangan ini sekaligus menandai peluncuran rudal balistik ketiga Rusia di Kiev bulan ini. Senjata buatan Korea Utara pun diidentifikasi. Namun itu belum seluruhnya, sebab apa yang terjadi di Kursk juga berdampak pada mandeknya perjanjian damai antar kedua negara tetangga yang diinisiasi. Jadi seberapa parah kerusakan yang dialami ibu kota Ukraina kali ini? Serangan rudal ke Kiev. Rusia dilaporkan sukses luncurkan serangan rudal balistik ke Kiev pada hari Minggu. Kendati demikian, Kepala Administrasi Militer Kiev, Serhiy Popko, menyebut dalam data awal bahwa sebagian besar proyektil ditembak jatuh saat mendekat. Ini sudah menjadi serangan balistik ketiga di ibu kota pada bulan Agustus dengan interval tepat 6 hari di antara setiap serangan, katanya melalui aplikasi pesan Telegram. Popko sekalian menyebut kemungkinan besar di mana Rusia menggunakan rudal balistik buatan Korea Utara dalam serangan. Sejalan dengan itu, Komandan Angkatan Udara Ukraina, Mykola Oleshchuk, mengatakan 8 pesawat serang Rusia dan 5 dari 8 rudal yang diluncurkan semalaman di seluruh negeri berhasil dihancurkan. Melalui pernyataan yang dirilis Reuters, Oleshchuk secara spesifik menyebut 13 target udara di wilayah Kiev, Sumy, dan Poltava telah ditangani oleh sejumlah unit, di antaranya pasukan tempur anti pesawat, pasukan rudal anti pesawat, kelompok penembak bergerak, dan unit tempur elektronik. Pejabat Kiev juga mengklarifikasi tidak ada laporan langsung tentang korban atau kerusakan di ibu kota. Namun, Gubernur wilayah Kiev, Ruslan Kravchenko, mengatakan 2 rumah pribadi hancur dan 16 lainnya rusak akibat reruntuhan yang jatuh. Begitulah, terkadang apa yang disampaikan pejabat tak berbanding lurus dengan yang terjadi di lapangan. Dampak serangan. Lebih jauh tentang kehancuran di Kiev, TSN yang mengutip keterangan koresponden melaporkan dari tempat kejadian. Faktanya, meski serangan bisa dicegat, puing-puing yang jatuh tetap saja menyebabkan kerusakan signifikan. Alexander Romaniuk menjadi salah satunya. Ia menuturkan kerusakan yang cukup besar dan gelombang kejut menghancurkan sebagian rumah dengan orang-orang di dalamnya. Sekarang satu sisi, rumah hancur total dan sebuah mobil, garasi, serta seluruh halaman hancur. Pemilik rumah masih dalam keadaan syok dan tidak ingin berbicara di depan kamera. Demikian bunyi keterangan yang dilaporkan. Sementara di belakang kamera mereka berbagi cerita saat terkubur di bawah puing-puing dan harus melarikan diri melalui jendela ketika ledakan terjadi. Tidak hanya itu, Romaniuk juga merujuk pada rumah di sebelahnya yang tampak telah hancur dari dalam. Atap bergeser, semuanya berserakan, dan pagar beton bahkan dibuat runtuh karenanya. Tak satu pun rumah ini dapat diperbaiki, katanya menambahkan. Koresponden lain bernama Larissa menuturkan lantai 2 tempat mereka tidur sebagian besar hancur. Dindingnya retak dan atapnya bisa runtuh kapan saja, yang berarti rumah itu kemungkinan harus dihancurkan. Mereka juga percaya bisa tetap hidup adalah sebuah keajaiban. Tidak hanya bangunan, kawah sedalam 15 meter di tanah menjadi tanda dari dampak rudal Rusia lainnya yang dilaporkan. Gunakan KN-23 dari Korea Utara. Benarkah Rusia memanfaatkan senjata buatan Korea Utara dalam peningkatan eskalasi kali ini? Sebagaimana diketahui, kemungkinan tersebut pertama kali diidentifikasi oleh Kepala Administrasi Militer Kiev, Serhiy Popko. Sayangnya, Reuters tidak dapat memverifikasi secara independen jenis rudal apa yang diluncurkan dan seperti apa skala kerusakan di wilayah Kiev sejauh ini. Berdasarkan pembaharuan Tirto per 20 Agustus, Popko menyatakan bahwa Rusia menggunakan KN-23 buatan Korea Utara saat menyerang Kiev. Adapun KN-23 pada dasarnya merupakan peluru kendali balistik jarak pendek SRBM yang dipamerkan dalam parade militer Februari 2019 dan diuji pertama kali beberapa bulan setelahnya. Dalam uji coba,
rudal ini mampu mencapai puncak 60 km dengan jangkauan 240 km. Mengutip Missile Threat, rudal ini terbang pada lintasan kuasi balistik dan memiliki jangkauan maksimum 690 km. Karena kemiripan visualnya dengan SRBM Iskander-M Rusia, para analis memperdebatkan apakah KN-23 dibuat dengan bantuan asing atau tidak. Apalagi jika dilihat dari spesifikasi, rudal jenis ini sebanding dengan SRBM Iskander-M Rusia dan Hyunmo 2B Korea Selatan. KN-23 memiliki panjang sekitar 7,5 meter, diameter 0,95 meter, dan berat total 3.415 kg. Serta diperkirakan membawa hulu ledak 500 kg untuk menempuh jarak 450 km. Atau muatan yang dikurangi menjadi 690 km. Terus lancarkan serangan semalaman. Serangan pada Selasa 20 Agustus juga dilaporkan menandai serangan terbaru dengan drone dan rudal jelajah yang dilaporkan Kiev. RBC Ukraine yang merilis kejadian menjabarkan, serangan pada malam hari dilakukan dengan drone, sementara pada pagi hari serangan yang dilancarkan menggunakan rudal jelajah seperti Iskander-K. Menurut administrasi militer kota Kiev, pasukan pertahanan udara Ukraina menghancurkan semua target, baik drone maupun rudal ditembak jatuh di pinggiran ibu kota. Selain itu, tidak ada kerusakan atau korban jiwa yang dikonfirmasi. Pada Selasa malam, Rusia menyerang Ukraina dengan drone Shahed. Ada juga laporan tentang ancaman rudal balistik serta ledakan yang terdengar di wilayah Khmelnytsky. Ini adalah serangan udara Rusia ke-41 sekaligus menjadi serangan rudal kelima di Kiev sejak awal Agustus. Sementara itu, Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa Rusia telah meluncurkan lebih dari 40 rudal, 750 bom udara berpemandu, dan 200 pesawat nirawak serang minggu ini terhadap desa-desa dan kota-kota Ukraina. Rusia selalu tahu kemana ia menyerang dengan rudal dan bomnya, dan ini adalah teror Rusia yang disengaja dan terarah, katanya melalui saluran Telegram yang dikutip VOI. Karenanya, untuk memerangi ancaman secara efektif, Ukraina memerlukan sistem pertahanan udara yang lebih modern serta izin dari mitra baratnya untuk bisa menggunakan senjata. Rusia tunda perundingan damai. Selain balasan besar-besaran di berbagai titik, serangan Ukraina di Kursk juga menandai dampak tertundanya upaya perundingan damai. Ketidakmungkinan itu disampaikan juru bicara Presiden Yuri Ushakov dalam wawancara dengan saluran TV Rusia Live, Senin 19 Agustus. Saya tidak tahu berapa lama jeda ini akan berlangsung sebelum kami memutuskan bahwa kami siap untuk memulai perundingan damai. Semuanya tergantung pada situasi di medan perang. Hal ini berdampak terutama di wilayah Kursk, katanya seperti dikutip Anadolu. Sebagaimana diketahui, Presiden Vladimir Putin sempat menyampaikan proposal perdamaian pada 16 Juni lalu, di mana proposal yang dimaksud akan membawa Rusia ke akhir operasi militer di Ukraina. Mengacu pada pertemuan dengan para pegawai Kementerian Luar Negeri di Moskow, Putin mengatakan Rusia akan segera menghentikan operasi militer khusus jika Ukraina memenuhi persyaratan yang dilayangkan. Dalam hal ini, Ukraina membatalkan keinginannya untuk bergabung dengan NATO serta menarik pasukannya dari wilayah Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia yang sebagian besar penduduknya adalah etnis Rusia. Di sini Putin sekaligus menegaskan jika Kiev menghubungkan dimulainya perundingan perdamaian dengan penarikan pasukan Rusia dari Ukraina, maka perundingan tidak akan pernah terjadi. Rusia melancarkan invasi skala penuh ke Ukraina 2,5 tahun lalu dan hingga kini mereka telah menguasai sekitar 18% wilayahnya di timur dan selatan. Kini, masa depan perdamaian kembali dipertanyakan. Menurut kalian, seberapa besar kemungkinan Rusia akan berdamai dengan Ukraina setelah ini?